Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata dan fakta sindang helak menunggu putusan hakim. 4 bulan setelah kejadian banjir Kota Serang tanggal 1 Maret tahun 2022, Balai Besar Wilayah Sungai C3 dalam webinar tanggal 29 Juni 2022 menjelaskan sebagai berikut. Untuk menanggulangi hal tersebut kembali terjadi, BBWS Cidano, Ciujung, Cidurian mengambil langkah pencegahan sebagai berikut. Menyediakan ruang tampungan waduk sebesar plus minus 3 juta meter kubik untuk menampung debit banjir pada saat terjadi curah hujan yang tinggi dengan cara menjaga tinggi muka air waduk pada elevasi plus 103,6 mdpl. Hal ini berarti secara struktural tanpa ada penambahan pintu penguras, Bendungan Sindang Helak sudah mampu melakukan penurunan elevasi muka air di dalam bendungan dan sekaligus membuat pernyataan bahwa operasional pada tanggal 1 Maret tahun 2022 itu ada ketidakpahaman dalam pengendalian banjir di suatu bendungan. Bagaimana caranya? Dan berikut saya informasikan keterangan saksi ahli bendungan dan saksi ahli hidrologi dalam sidang gugatan di PT UN Kota Serang, Banten. Menurut keterangan saksi ahli bendungan, operasional pada saat tanggal 1 Maret tahun 2022, posisi MA dalam bendungan seperti seket berikut. Muka air banjir pada elevasi plus 108,095. Nah, kondisi seperti ini saksi ahli menyatakan sesuai perencanaan atau sesuai data teknis dalam kondisi operasi ini benar. Kemudian saya sebagai keterangan saksi ahli hidrologi, saya sampaikan dalam sidang tersebut bahwa operasional bendungan di musim hujan di Indonesia harus seperti seket berikut ini. Muka air banjir itu setara dengan pelimpah, elevasi pelimpah, dan kondisi bendungan harus diturunkan muka air normalnya, tidak seperti desain perencanaan atau data teknis MAN adalah rata dengan elevasi pelimpah. Nah, seperti ini animasi bendungan harus diturunkan pada musim hujan. Nah, ini juga persis sama yang disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR. Antisipasi badai La Nina 205 bendungan dikosongkan Jumat 29 Oktober 2021. Nah, ini 6 bulan sebelum kejadian banjir. Dan dari saksi ahli fakta petugas bendungan, Bendungan Sindang Helak juga melaksanakan imbauan menteri ini mulai bulan November
mungkin sampai bulan Desember, karena saya mempunyai data di bulan Januari bendungan sudah kondisi penuh kembali. Nah, ini sudah saya jelaskan kepada tim hakim. Saya mempunyai konsep seperti ini berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, bahwa Allah menurunkan hujan di bumi ini untuk supaya bermanfaat bagi manusia. Itu yang benar. Nah, kalau ini benar secara ilmiah atau perencanaan desain, ini menjadi bencana, berarti kan bertentangan dengan petunjuk Allah tersebut. Saya mengeluarkan konsep seperti ini tahun 2013 itu karena selama puluhan tahun operasi bendungan itu seperti ini. Sebelum ada instruksi menteri, ya, seperti ini. Ya, ternyata terbukti kan di Bendungan Sindangula masih melakukan juga. Karena itu udah kebiasaan puluhan tahun. Jadi kalau prinsip dianggap sebagai ilmu ilmiah itu benar, tapi implementasinya di lapangannya menjadi bencana, banjir, musibah, merugikan masyarakat, menyengsarakan masyarakat, bahkan sampai 5 orang meninggal. Nah, itu perlu dievaluasi operasional yang seperti itu selama puluhan tahun. Nah, ini ada himbauan menteri ini mungkin juga reformasi dalam rangka pengendalian banjir di suatu bendungan. Kesimpulannya, yaitu tadi saya bilang, kalau merasa benar sesuai ilmu ilmiah atau perencanaan tetapi berakibat fatal, menjadi hal yang mudarat, merugikan masyarakat, menyengsarakan masyarakat, ya sebaiknya operasi seperti itu diadakan perubahan yang benar. Tapi dalam webinar sudah mulai membuat pernyataan akan dirubah. Nah, ini bukti bahwa TMA Bendungan Sindangula ternyata bisa turun tanpa ada penambahan pintu penguras. Ini tanggal 23 April, setelah kejadian 1 Maret itu, ternyata bisa turun sesuai yang direncanakan oleh Kepala Balai C3 tersebut. Demikian, mari kita tunggu keputusan hakim dari analisa tim hakim untuk membuat putusan dari keterangan 2 saksi ahli bendungan dan ahli hidrologi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.